Pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti memastikan operasional Bank Sentral tetap berjalan normal setelah terjadinya pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia. Ya, pemirsa, pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti memastikan operasional Bank Sentral tetap berjalan normal setelah terjadinya pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia. BI akan terus fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti memastikan operasional Bank Sentral tetap berjalan normal setelah terjadinya pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia. Ia menegaskan seluruh tugas dan kewenangan Bank Indonesia akan tetap dilaksanakan secara optimal sesuai amanat undang-undang. Destri menyampaikan Bank Indonesia akan terus fokus menjalankan mandat utamanya, yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Destri mengatakan pelaksanaan mandat tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi dunia usaha. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, sektor real diharapkan dapat terus tumbuh dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Destri menambahkan Bank Indonesia juga akan tetap berpegang pada prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesionalisme dalam setiap pengambilan kebijakan. Selain menjaga independensi, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan dapat saling mendukung dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menjaga kontinuitas kebijakan moneter di masa transisi pemerintahan Bank Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Rian, apa kabar, Pak? Kabar luar biasa, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu bahwa Bank Sentral, Bank Indonesia masih akan terus menjaga dan memastikan bahwa dari sistem pembayaran kita, kemudian bagaimana sistem keuangan kita, serta juga stabilitas nilai tukar rupiah akan terus dijaga meskipun kita tahu ada pergantian kepemimpinan di Bank Sentral. Begitu. Kalau kita review dengan beragam kebijakan dari Bank Sentral yang sudah dilakukan sejauh ini, begitu Pak Rian, untuk bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah seperti apa, Pak? Saya kira yang disampaikan Ibu Destri Damayanti yang sekarang acting sebagai Gubernur Bank Indonesia itu benar dan itu valid. Secara decision making proses of policy di Bank Indonesia sebagai bank sentral itu ada tata kelola atau ada tata tertib atau mekanisme di mana setiap pengambilan keputusan atau kebijakan itu diproses di level bawah, di level teknis, itu namanya komite-komite ya. Makanya di Bank Indonesia itu kan dibagi berdasar tugas anggota Dewan Gubernur masing-masing per area. Ada yang ngurus sistem pembayaran, ada yang ngurus makroprudensial, ada yang ngurus moneter dan sebagainya. Nah, di level teknis itu atau di level komite dibahas, kemudian di hari keduanya biasanya ditetapkanlah keputusan itu. Yang paling bisa kita cermati adalah proses pengambilan keputusan yang kita kenal dengan istilah rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulanan. Yang teman-teman media selalu menunggu keputusan final dari RDGBI itu setiap bulan itu, dan selalu pekan ketiga itu apakah BI rate stable, apakah diturunkan, apakah dinaikkan. Itu prosesnya sudah dari bottom up ya, sehingga keluarnya itu adalah keputusan yang sifatnya kolektif kolegial, sifatnya adalah keputusan yang bersama-sama, bukan keputusan yang sifatnya per individu anggota Dewan Gubernur BI. Dan mekanisme itu sudah teruji berpuluh-puluh tahun sejak lembaga bank sentral yang namanya Bank Indonesia itu berdiri. Nah, jadi saya sendiri meyakini Bu Destri akan bisa melanjutkan tongkat estafet yang sebelumnya dipimpin oleh Bapak Peri Warjio dan dengan timnya yang juga menurut saya solid, termasuk di second layernya juga udah cukup solid. Jadi bagi saya
apa namanya, the show must go on, dan semuanya akan terkendali, terkelola dengan baik. Dan catatan penting juga yang perlu kita address, Mas Pras, Ya, sosok Bu Destri adalah bukan orang apa ya, orang baru. ya, Beliau seingat saya itu adalah ini masuk term kedua sebagai Deputi Gubernur Senior. Ya, artinya kalau kita lihat dari track record ya seorang Ibu Destri Damayanti, tentunya beliau sudah sangat sangat apa ya, literate bagi saya. Itu Mas Pras. baik. Tapi kalau kita lihat dengan kebijakan-kebijakan yang akan mungkin dilakukan berikutnya, kalau memang tadi Bank Sentral ataupun Bank Indonesia masih akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah begitu dengan adanya pergantian kepemimpinan sementara ini ke Bu Destri, Anda melihat bagaimana? Perlukah kita mungkin melakukan inovasi baru untuk bisa menjaga, mengelola stabilitas nilai tukar rupiah atau bagaimana, Pak Rian? Inovasi atau kreativitas baru dalam koridor monetary policy itu dimungkinkan, sangat dimungkinkan, bahkan dibutuhkan. Oke. Apalagi kita sekarang hidup di era tuna, Hmm, turbulence, uncertainty, novelty, dan ambiguity. oke. Jadi di era yang sangat dinamis itu, apa namanya, ingredient ya atau bahan baku untuk pengambilan keputusan di tingkat Dewan Gubernur BI itu bisa apa namanya, bisa sangat dinamis, dan di situ ada semacam kelenturan atau flexibility bagi Dewan Gubernur BI untuk menetapkan kebijakan, sehingga rumusan dan ketetapan kebijakan, apakah itu kebijakan moneter, apakah itu kebijakan makroprudensial, apakah itu kebijakan sistem pembayaran, itu betul-betul apa namanya, jangkauannya itu relatif presisi, Oke. karena yang diharapkan oleh kita sebagai pelaku ekonomi dan terutama adalah teman-teman pelaku keuangan perbankan adalah presisi dari kebijakan itu, Hmm, yang stand-nya atau tone outlook-nya itu betul-betul ekspektasinya sesuai dengan ekspektasi market. Nah, itulah menjadi titik krusial bagi pimpinan BI ya ya. sekarang ini menghadapi situasi yang sangat dinamis, baik karena faktor eksternal maupun dari faktor domestik kita sendiri. Itu Mas. Oke, Marian. Tapi kalau pandangan Anda begitu terkait dengan market sendiri ya, melihat adanya pergantian kepemimpinan ke Bu Destri Damayanti begitu dari sebelumnya Pak Ferry yang sudah mengundurkan diri, ini Anda melihat bagaimana? Apakah sebenarnya respon juga masih cukup positif begitu? Saya menduga seharian kemarin kan saya ikut monitor di berbagai kanal ya. Iya. Memang ada semacam mixed feeling Hmm, ya. Mixed feeling itu artinya ada yang apa namanya itu oke, seperti saya termasuk sangat paham hmm, roda operasional dari Bank Indonesia sebagai bank sentral akan tetap berjalan oke. ya, meskipun ada apa peralihan kepemimpinan yang sifatnya transisioner ya atau transisi atau temporary, Ya. tetapi sementara teman-teman ekonom, analis, dan mungkin juga pelaku ekonomi agak gamang ya, Hmm, karena isu sentralnya lalu bagaimana dengan pertaruhan keindependensian Bank Indonesia, et cetera, which is hmm, kadang-kadang saya merasa oh ini kok udah keluar dari koridor gitu loh. Karena oke. secara titah atau mandat dari Undang-Undang Bank Indonesia yang sekarang sudah diakomodasi di Ya. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang versi revisi, itu keindependensian Bank Indonesia sebagai lembaga bank itu tidak hilang. Ya, Ah, tidak oke. hilang. Ya. Dan itu harus kita address berulang-ulang sehingga Ya. pemahaman publik, pelaku pasar tuh tidak goyah Hmm. bahwa whoever siapapun pejabat tertinggi di Bank Indonesia itu adalah tetap harus tunduk patuh kepada mandat daripada Undang-Undang P2SK tersebut, Mas Pras. Oke, itu berarti memang harus terus kita gaungkan ya bahwa memang independensi Bank Indonesia ini tidak perlu dipertanyakan sebenarnya begitu ya Pak Rian ya, bahwa Ya, memang ini akan terus terjaga. Kemudian bagaimana dengan kebijakan-kebijakannya juga masih akan terus berlanjut begitu, dan ya. kalau kita kaitkan dengan pergerakan nilai tukar rupiah sendiri saat ini, bagaimana Anda melihat trennya sendiri nih Pak Rian yang memang akhirnya menjadi sorotan masyarakat begitu belakangan ini? Bagi saya pribadi memang saya punya semacam apa ya, pemikiran. Oke, Secara regulasi, secara Undang-Undang P2SK, yaitu referensi dari Undang-Undang BI yang lama, ya, itu dalam tempo 3 bulan setelah Gubernur BI itu berhalangan hadir tetap atau istilahnya mengundurkan diri, maka harus segera Pak Presiden bertindak, oke, memproses siapa kandidat-kandidat atau nomine-nomine yang eligible untuk dicalonkan sebagai Gubernur BI. Dan itu jangka waktunya maksimal itu 3 bulan. ah, Kemudian oke, diserahkan kepada DPR
selama 1 bulan setelah diterimanya surat usulan dari presiden, maka DPR harus memutuskan siapa orang yang ditetapkan dipilih menjadi gubernur BI. Nah, itu rule of thumb seperti ini, rule of the game seperti ini harus harus segera dikerjakan. Tetapi itu dalam situasi yang tanda petik normal. Sekarang situasinya relatif nggak normal. Oke. Kita dapat pressure dari luar, kita ada tekanan juga dari dalam negeri, maka pandangan saya secara profesional, mungkin Bapak Presiden harus segera istilah saya itu gerak cepat ya untuk segera menyaring, memfilter tokoh-tokoh publik yang kira-kira memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur Bank Indonesia yang nanti penetapannya secara de jure Ya. itu ditetapkan oleh DPR. Bagi saya untuk jangka pendek ini Mas Pras, lebih cepat saya akan lebih baik tanpa harus mengendurkan tadi ya pengetatan dari proses penetapan dan pemilihan gitu. Oke, Varian, ini menarik. Lantas Anda sempat menyebutkan bahwa kaitannya dengan situasi yang uncertainty tadi bisa dikatakan tidak normal begitu dari kondisi global. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Varian. Dan pemirsa, Oke. tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama bagaimana pergerakan dari suku bunga acuan kita BI Rate dari Januari sampai dengan Juli di tahun 2026 ini. Sempat bertahan memang cukup lama di 4,75%. Tapi dengan seiring tadi tekanan yang sudah disampaikan oleh Pak Rian tadi bahwa global ini masih cukup menghantui dari perekonomian nasional kita begitu ya. Naik menjadi 5,25% di bulan Mei, kemudian Juni naik lagi 5,5%, di 18 Juni kemudian dinaikkan kembali menjadi 5,75% dan masih ditahan di level tersebut atau 5,75% sampai dengan bulan Juli 2026 ini. Berarti memang sudah mengalami kenaikan ya sekitar 100 basis point begitu ya untuk pergerakan BI Rate atau suku bunga acuan kita. Dan berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan pertumbuhan outstanding dari kredit perbankan, seperti apa sih ini yang diharapkan memang menjadi salah satu motor penggerak juga ya untuk perekonomian Indonesia begitu, aktivitas industri melalui pembiayaan begitu untuk usaha mereka. Tapi kita lihat kecenderungannya sudah mulai turun dari tahun 2022 11,35%, kemudian 10,38% di tahun 2023, 2024 naik tipis menjadi 10,39%, namun cenderung turun sampai dengan single digit di 7,51% proyeksi di tahun 2026 ini. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto. Ya, Pak Rian, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, kemudian Anda menyebutkan juga dengan kondisi uncertainty begitu yang masih terjadi di global, pingat juga ya kita tahu perang masih berkepanjangan bahkan semakin memanas, Pak Rian. Sejauh mana sih nanti kondisi geopolitik tadi yang akan masih mempengaruhi kondisi perekonomian kita, khususnya kalau kita lihat dari sisi kebijakan-kebijakan moneter apa saja sih yang masih harus kita siapkan amunisinya begitu, Pak Rian? Makanya kalau kita cermati, saya selalu mencermati dan menanti keluarnya rilis dari Bank Indonesia terkait dengan keputusan rapat Dewan Gubernur BI bulanan. Oke. Selalu narasi pembukanya adalah dengan mempertimbangkan situasi ekonomi global, Ya. dengan mempertimbangkan ketidakpastian global, dan dikombinasi dengan keperkembangan domestik atau internal, maka hari ini Bank Indonesia menetapkan mempertahankan BI Rate tetap di level 5,75%. Oke. Itu selalu ada narasi pembukaan itu adalah assessment terhadap kondisi global. Artinya apa yang terjadi di dunia internasional itu menjadi faktor pertimbangan yang termasuk yang utama bagi Bank Indonesia untuk menetapkan kebijakan hari ini, yaitu suku bunga acuan atau BI Rate, dan juga outlook kebijakan yang ke depan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, dengan style atau tone sekarang ini Bank Indonesia menerapkan kebijakan stability over growth, Ya. tetapi bauran kebijakan yang dirilis oleh Bank Indonesia baik waktu di bawah kepemimpinan Bapak Periwarjo dan kemungkinan akan dilihat oleh Ibu Desti Damayanti secara jangka pendek ini, dugaan saya adalah tone itu masih akan berlanjut. Artinya prioritas utama adalah menjaga kestabilan, yaitu nilai tukar rupiah sekaligus mengendalikan laju inflasi agar sesuai dengan anchor inflation kita, yaitu 2,5% plus minus 1. Tetapi BI juga mempunyai mandat tambahan, bukan sekedar sebagai stabilitas moneter dalam konteks menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap
valuta asing, terutama US dollar, tapi juga mengendalikan laju inflasi agar sesuai dengan targetnya. Tetapi BI juga punya mandat taman yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, lewat kanal kebijakan makroprudensial, kemudian diperkuat dengan kanal kebijakan sistem pembayaran. Itulah BI tetap punya concern terhadap apa namanya desain kebijakan yang pro pertumbuhan. Akan tetapi kembali, sequence saat ini prioritas utama adalah menjaga stabilan, kemudian sambil apa namanya mengayuh dayung ya ibaratnya Ya, juga mendukung pertumbuhan. Makanya tadi disampaikan oleh Bu Destri, saya ingat saya waktu di opening acara kita itu, ya. tetap BI punya concern untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga. Melalui apa? Kalau inflasinya terkendali, kalau nilai tukar rupiah kita terhadap US dollar itu stable, Ya. itu memberikan stimulan, memberikan rasa nyaman dan tenang bagi teman-teman bisnis. Nah, disitulah kegiatan ekonomi lalu bergerak sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kita secara baik secara domestik maupun secara nasional wide. Itu Oke, Mas Pres. kalau kita cermati inflasi sudah di atas 3% varian. Kemudian suku bunga acuan kita masih tetap ditahan di 5,75%. Menurut Anda level-level ini masih bisa memberikan ruang gerak tidak sih bagi aktivitas ekonomi kita begitu, dunia usaha, masyarakat sendiri, mengingat kita tahu daya beli masyarakat juga masih dalam kondisi challenging lah begitu ya, masih menjadi Iya. tantangan tersendiri begitu varian. Kalau kita lihat 1-2 bulan terakhir gini ya, waktu itu kan terjadi semacam ceasefire ya atau gencatan senjata antara Israel Amerika Serikat terhadap Iran. Oke. Harga minyak lalu sempat melandai, mendekati angka 75 US dollar per barrel. Tetapi 1 minggu terakhir itu apa namanya suasana tensi geopolitik Ya, di Timur Tengah itu memanas lagi. betul Pak. Harga minyak udah mulai merambat ke level 83, Ya. 85 dolar per barrel, baik minyak Brent ataupun minyak West Texas Intermediate atau WTI. Nah, itu tentu sudah diantisipasi oleh seluruh bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia. Makanya kemarin keputusan rapat Dewan Gubernur yang terakhir atau bulan Juni kemarin, Juli kemarin, tanggal 22 Juli, seingat saya, BI tetap mempertahankan level BI rate 5,75. Itu sudah mengakomodir kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya kenaikan inflasi ke depan. Makanya itu istilah itu dicegat ya atau diantisipasi Ya. dengan cara BI rate-nya tetap di level yang cukup tinggi. Kita harus ingat Mas Pras, dengan BI rate level 5,75% itu sebetulnya tone daripada policy rate oleh Bank Indonesia itu adalah cenderung hawkish atau cenderung ketat. Tapi itu pilihan terbaik yang mesti dikerjakan oleh Bank Indonesia sebagai central bank. Gitu. Oke. Nah, menarik kalau memang jika ketidakpastian masih tinggi juga ke depannya Pak Rian, apakah akan berpotensi mendorong investor mengurangi kepemilikan aset dalam denominasi rupiah, kemudian menahan pembelian surat utang negara atau bahkan mengalihkan dana mereka ke aset berbentuk dolar Amerika Serikat Pak Rian, kalau menurut review Anda? Dari perspektif investor ya, Ya. terutama foreign investor, mereka itu preferensinya atau istilahnya itu pengharapan utamanya itu adalah kepastian hukum atau Ah, kepastian regulasi. oke. Sepanjang di suatu negara itu apanya kepengambilan kebijakannya itu betul-betul transparan dan cenderung pro bisnis atau pro ekonomi, saya yakin berapapun level BI rate kita, tentu mereka akan chip in ke Indonesia. Hmm. Makanya itulah isu kita sekarang bergeser yaitu bagaimana menarik, Oke. maaf kata ya, foreign investor mau masuk di dalam negeri, baik itu dalam bentuk investasi langsung, yaitu kita kenal dengan istilah foreign direct investment, maupun investasi portofolio Oke. di capital market kita, di money market kita. Nah, maka salah satu isunya adalah bagaimana kita bersama-sama memperbaiki iklim investasi, iklim bisnis, iklim ini yang lebih kondusif. Karena itu yang sebetulnya lebih dipreferensikan oleh teman-teman investor asing ya Oke. terutama domestik juga. Nah, sepanjang itu bisa betul-betul apa namanya tuh fully placed atau press in, saya yakin tanpa kita harus campaign terlalu terlalu apa ya terlalu vulgar katakanlah, itu investor asing dengan sukacita akan masuk ke pasar kita dengan Baik. sukacita karena mereka ada jaminan. Jaminannya adalah tadi apa namanya policy certainty atau kepastian hukum, kepastian regulasi. Baik, kita tahu juga ya sebagai bank sentral begitu yang terkait dengan kebijakan moneter kan tidak bisa berdiri sendiri. Tentu ada juga kebijakan fiskal juga yang mungkin perlu kita sandingkan. Nah, ini bauran kebijakan ataupun kerjasama seperti apa yang mungkin harus diperkuat Pak Rian untuk menghadapi tadi gejolak global. Kita bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Rian. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kiryanto dari LPPI. Nah, bicara mengenai bauran kebijakan, kerjasama seperti apa yang harus diperkuat dan saling bersinergi nih antara fiskal dan juga moneter Pak Rian. Sehingga ini menjadi satu langkah yang akan terus digaungkan juga nih oleh pemerintah untuk saling bergandengan tangan menghadapi gejolak global, menjaga fundamental ekonomi nasional kita begitu Pak Rian. Nah, kalau kita bicara policy mix ya, Ya. atau bauran kebijakan itu ada dua layer. Hmm. Layer pertama adalah bauran kebijakan dalam konteks institusi Bank Indonesia. Oke. Makanya tadi saya sempat spill bauran kebijakan baik dari sisi moneter, kemudian dari sisi makroprudensial, dan ketiga itu dari sisi sistem pembayaran. Nah, itulah policy mix secara mikro oleh yang selama ini dikerjakan oleh Bank Indonesia. Tetapi di layer kedua itu ada bauran kebijakan yang sifatnya national wide, yaitu Oke. bagaimana sinkronisasi, harmonisasi antara kebijakan moneter bersama dengan kebijakan fiskal. Mereka harus saling menguatkan, ya saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Bahkan jangan sampai muncul pandangan atau persepsi sekarang ini yang lagi merebak adalah mengenai fiskal dominan policy. Nggak boleh begitu. Ya. Jadi antara kebijakan moneter bersama kebijakan fiskal itu harus saling saling mendukung, saling menguatkan, sehingga memberikan ketenangan, rasa nyaman bagi seluruh pelaku ekonomi. Apakah itu pelaku pasar di sektor real, apakah itu pelaku pasar di sektor keuangan. Sepanjang tone atau stand kebijakan fiskal dan moneter itu dalam jalur yang sama, Ya. dalam kanal yang sama, katakanlah sama-sama pro stability tapi juga pro growth, saya yakin itu akan di buy in oleh market. Hmm. Maka nanti hasil akhirnya adalah ya secara gradual akan ada perbaikan-perbaikan baik di nilai tukar rupiah kita maupun juga di kapitalisasi bursa saham kita. Saya kira itu, Mas Pras. Baik, ya dengan bauran kebijakan atau mix policy tadi yang sudah Anda sampaikan Pak Rian, apakah mampu terus menjaga pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%? Mengingat kuartal 1 kita kan kemarin juga cukup impresif ya 5,61% begitu. Apakah nanti akan terus berlanjut di kuartal kedua, ketiga sampai dengan akhir tahun begitu Pak? Saya yakin engine of growth kita itu sesungguhnya bisa di atas 5%. Hmm. Ya, mohon maaf, kemarin aja 1, 2 tahun, 3 tahun terakhir kita dengan kondisi yang baru saja kena COVID, kemudian Oke. kita ada perang tarif, kemudian sekarang ada perang yang sungguhan yaitu perang militeristik. Oke. Kita mampu tumbuh 5, sekian persen. Artinya kalau itu bisa di backup dengan sungguh-sungguh antara harmonisasi, sinkronisasi kebijakan moneter bersama dengan fiskal, lalu diperkuat oleh kebijakan di sektor keuangan. Saya yakin ya pelaku usaha akan lebih optimis, lebih berani ekspansi dalam konteks pengembangan usaha, dan tentu ini akan mendorong tadi yang di grafik kita yaitu pertumbuhan kredit. Hmm. Jadi kalau kita melakukan assessment pertumbuhan sektor keuangan itu bisa dari dua, satu dari pertumbuhan kredit Oke. itu udah double digit, sebenarnya data terakhir itu udah 12% secara year on year, tapi juga dari pertumbuhan capital market kita. Kita lihat dari nilai kapitalisasi pasarnya, kemudian penambahan jumlah emiten. Bahkan kita bisa tambah satu lagi dari jumlah penambahan investor-investor baru. Bahkan sekarang yang mengembirakan banyak investor-investor kategori generasi Z ya, itu sudah heavy, sudah enjoy bermain di capital market kita. Tentu Oke. ini sebuah modal sosial sekaligus modal ekonomi yang baik untuk kita mendorong pertumbuhan ekonomi kita secara inklusif, secara kontinu, secara sustain di atas 5%. Bahkan nanti bisa 5,5%, bahkan mungkin 6%. Paralel on that, PR utama kita adalah kita memperbaiki daya saing. Kita pernah diskusi di forum ini, Oke. salah satunya adalah dengan memperbaiki level ease of doing business kita. Angka incremental capital output ratio kita atau ICOR kita yang selama ini kurang lebih 6,4 itu harus kita turunkan paling tidak menyentuh 5 dan mungkin 2-3 tahun kemudian turun ke 4,5 sehingga kita betul-betul bisa kompetitif dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain terutama Thailand, Malaysia, Filipina, kemudian Vietnam. Bahkan di belakang kita kan sudah ada Kamboja. Kita nggak boleh Ya. lengah, kalau nggak kita akan di overtake oleh tetangga-tetangga dekat kita itu yang selama ini mereka itu ada di belakang kita. Itu Mas Pras. Oke, optimisme Anda begitu terkait dengan peran dari Bank Sentral sendiri untuk bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kemudian inflasi dan juga menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait dengan independensi dari Bank Sentral sendiri sambil menanti pergantian ataupun pemimpin baru bagi Bank Indonesia yang akan segera ditunjuk juga begitu, Pak Rian. Saya optimis karena begini, dengan
diterbitkannya amandemen atau revisi Undang-Undang P2SK itu secara clear memberikan semacam mandat Ya. kepada Bank Indonesia untuk menuntaskan tupoksinya, menjaga nilai tukar rupiah, stabilitas, kemudian mengendalikan laju inflasi, kemudian juga turut serta di Oke. dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah tiga jangkar ya sebagai key performance indicator utama bagi Bank Indonesia. Nah, tentu secara kelembagaan tugas itu bisa dibagi-bagi secara direktorat di lembaga Bank Indonesia dan itu sudah berjalan bertahun-tahun ya tahun. Kemudian jangan lupa dalam konteks supervisi Bank Indonesia sebagai lembaga institusi central bank itu kan juga ada pengawasannya yaitu oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat juga punya remote yang kita kenal dengan istilah Badan Supervisi Bank Indonesia. Nah, kalau mekanisme supervisi atau oversight itu bisa bekerja dengan bagus, maka saya yakin kinerja Bank Indonesia ke depan akan lebih baik, dan akan lebih baik. Karena yang ngontrol, yang ngawasi itu banyak. Secara kelembagaan ada DPR, QQ, Badan Supervisi BI. Ya. Di luar itu kita juga ikut mengawasi, publik ikut mengawasi, tokoh-tokoh akademis juga ikut mengawasi, teman-teman ekonom analis juga ikut mengawasi. Dalam konteks perbaikan ke depan Oke. BI secara kelembagaan. Baik, itu dia optimisme masih terus dibangun begitu untuk menjaga independensi dan menantikan lagi inovasi-inovasi kebijakan lainnya untuk bisa menjaga bagaimana stabilitas nilai tukar rupiah juga akan semakin membaik dan juga laju inflasi kita tetap terjaga. Pak Rian, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga Sama-sama. insight Terima yang sudah kasih, Mas diberikan. Pras. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak. Sampai berjumpa Salam kembali. sehat. Terima kasih.